Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran An-Nur, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Baiklah, di sini saya ingin membuat video mengenai tugas dari mata kuliah tafsir ayat-ayat kauniyah. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Al-Fatih Suryadilaga selaku pembimbing kami dalam mata kuliah tafsir ayat-ayat kauniyah. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai tafsir tentang laut oleh Imam Tantawi dan Imam Ar-Razi. Jadi suatu penelitian sains itu tidaklah dapat menentang ayat-ayat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi justru ayat-ayat itu menjadi pendukung di dalam pembahasan yang ada dalam Al-Quran. Di sini yaitu penafsiran Tantawi Johari dan Fakhruddin Ar-Razi tentang laut. Kata laut itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-bahr. Al-bahr dalam bahasa Indonesia diartikan kumpulan air yang banyak, baik itu air tawar maupun air asin. Dan al-bahr dapat diartikan dengan setiap sungai yang besar. Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud lautan ialah kumpulan air asin yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Di sini saya akan menganalisis mengenai laut oleh dua penafsiran, yaitu tafsiran Imam Tantawi Johari dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Berikut diantaranya. Yang pertama, pemahaman tentang pertemuan dua laut berdasarkan penafsiran Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, yang berarti dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka dapat dipahami bahwa makna marajal bahrain jika diartikan dalam bahasa Indonesia mempunyai makna bertemunya dua lautan. Kemudian ditafsiri oleh Imam Tantawi Johari yang artinya bahwa kedua lautan itu mengalir dan bertemu. Lalu menurut tafsir Fakhruddin Ar-Razi membacakan bahwa Marajal Bahrain itu mengalir dan bertemu karena memang secara karakteristik dari air yang berdampingan tidak mungkin tidak bertemu dan tidak bercampur, hanya saja dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pemahaman sungai di bawah laut, yaitu mengenai Quran Surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua lautan mengalir berdampingan, yang ini tawar dan lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Pembahasan ini mengenai dinding kedua lautan atau barzakhon bahraini yang menghalangi dan tidak dilampaui. Menurut Imam Tantawi Johari, yang menyebabkan air sungai di bawah laut yang tawar tidak bisa menghilangkan dahaga lagi segar rasanya,
bisa tidak terpengaruhi dengan air laut yang asin lagi pahit rasanya. Ini disebabkan karena adanya batas yang mencegah keduanya untuk saling bercampur. Kemudian menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, penjelasannya lebih spesifik lagi, yaitu menjelaskan bertemunya dua lautan dapat diartikan dengan bertemunya laut dan sungai. Kedua lautan ini yang dimaksud itu lautan yang sangat besar. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pemahaman laut yang terpanaskan, yaitu dalam Quran surat At-Tur ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bahril masjur, yang artinya demi lautan yang terbakar atau terpanaskan. Pada ayat tersebut Allah telah bersumpah atas nama laut yang masjur atau terpanaskan. Kemudian tetapi air berlawanan dengan api, di mana air tidak bisa dipadamkan. Menurut Tantowi Jauhari menjelaskan bahwa Al-Bahrul Masjur yang terdapat dalam surat At-Tur itu suatu tempat di bawah dasar laut yang berisikan bara api, sehingga memunculkan gelombang api yang menyala-nyala. Kemudian penjelasan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, selain mengatakan sama dengan Imam Tantowi, tetapi beliau juga mengatakan dalam tafsirnya bahwa laut yang dimaksud bukan laut dunia, melainkan laut yang dikenal di langit, yaitu dinamakan Wal Bahrul Masjur. Hal ini dikutip dari pendapat ulama yang lainnya. Beliau juga berpendapat bahwa lautan ini pernah dijadikan oleh Nabi Yunus untuk berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala guna lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian itu analisis tafsir